Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanesa dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Materi yang akan saya jelaskan adalah konsep dasar sistem operasi yang dibuat oleh Andi Nurhanesa, NIM 190441187. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai pelayanan. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak serta dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Dan sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori. Konsep dasar sistem operasi. Yang pertama adalah komponen sistem operasi, yang kedua layanan sistem operasi, yang ketiga sistem CAS, keempat pemrograman sistem, kelima struktur sistem, dan keenam mesin virtual. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses. Kedua, manajemen memori, yaitu sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program sistem operasi, yang bertanggung jawab berhubungan dengan melacak pemakaian memori, memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem operasi yang bertanggung jawab untuk aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas, kemudian pembuatan dan penghapusan direktori, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil. Manajemen sistem input dan output. Sistem input dan output terdiri dari sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari ke peranti input dan output. Kedua, polling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian input dan output sistem supaya lebih efisien. Ketiga, antarmuka device driver yang umum, yaitu menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam. 5. Manajemen penyimpanan sekunder, yaitu memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama, yaitu berhubungan dengan manajemen ruang kosong. Kemudian keenam, jaringan. Sistem terdistribusi adalah komponen prosesor yang tidak berbagai memori atau clock. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data. Kemudian yang ketujuh adalah sistem proteksi, yaitu untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Kemudian yang ke-8 adalah Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver.
Pelayanan sistem operasi. Eksekusi program, yaitu meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Sedangkan operasi input dan output, yaitu pengguna tidak bisa mengontrol input dan output secara langsung untuk efisien dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input dan output. Manipulasi sistem berkas, itu membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Adapun layanan tambahannya dalam pelayanan sistem operasi yang pertama yaitu alokasi sumber daya, di mana alokasi sumber daya mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Kedua, accounting, yaitu menentukan beberapa banyak dan beberapa lama asal menggunakan sumber daya sistem. Ketiga, proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem CALS, di mana sistem CALS menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem CALS dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama, melalui registrasi. Kedua, menyimpan parameter dan blok atau tabel ke dalam pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam registrasi. Ketiga, menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan back off pada stack oleh sistem operasi. Struktur sistem. Struktur sistem ada yang dimaksud dengan struktur sederhana, di mana struktur sederhana ini dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Yang kedua, metode pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan memanipulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasikan data tersebut. Selanjutnya adalah lapisan paling bawah, yaitu perangkat keras, kemudian lapisan paling atas antar muka panggung. Kemudian yang ketiga, microkernel. Fungsi utamanya yaitu mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di search page. Mesin virtual, di mana mesin virtual ini menyangkut dalam sistem operasi, membuat ilusi dan dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Keuntungan dari mesin virtual ini yaitu yang pertama, mempunyai pelindung lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Kemudian kedua, tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Pembagian disk, mini, dan jaringan diimplementasikan pada perangkat. Kemudian kerugiannya pada pengguna mesin virtual. Yang pertama, harus punya virtual user mother dan virtual monitor mother. Yang keduanya berjalan di physical mother. Akibatnya saat ini instruksi yang hanya membutuhkan virtual monitor mother dijalankan. Registrasi berubah dan bisa berefek pada virtual user mother, bahkan bisa merestart. Sekian dari hasil presentasi yang saya bawakan pada mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.